Menstruasi atau haid merupakan suatu tanda pubertas pada anak perempuan. Usia pubertas pada anak perempuan berkisar antara usia 8 tahun sampai 13 tahun. Bagaimana bila pada bayi baru lahir atau neonatus sudah mengeluarkan darah dari kelaminnya atau mirip menstruasi? Apakah ini membahayakan bagi bayinya? Ayo kita tanya ahlinya. Tonton video ini sampai tuntas, jangan skip videonya agar didapat informasi yang lengkap. Menstruasi atau haid atau datang bulan adalah suatu siklus bulanan yang terjadi pada anak perempuan. Pada menstruasi terjadi adanya perubahan fisiologis dalam tubuh anak perempuan yang dipengaruhi oleh beberapa hormon seperti FSH, TLH, estrogen, dan progesteron. Menstruasi ini berupa pengeluaran secara periodik darah dan sel-sel dari saluran reproduksi atau rahim. Mens dimulai pada saat pubertas, yaitu usia 8-13 tahun, yang menandai kemampuan seorang anak perempuan untuk siap bereproduksi atau mengandung dan meneruskan keturunan. Apa yang terjadi selama masa menstruasi pada anak perempuan pada usia reproduktif? Organ reproduksi perempuan akan mengeluarkan hormon yang bertujuan untuk mempersiapkan kehamilan, yang ditandai oleh lepasnya sel telur atau ovum dan penebalan dinding rahim serta penambahan pembuluh darah di rahim, dengan tujuan untuk persiapan bila terjadi pembuahan atau kehamilan. Bila tidak terjadi kehamilan, maka kadar hormon ini dalam darah akan turun dan dinding rahim akan lepas dan keluar bersama dengan darah melalui vagina. Keluarnya darah ini dikenal sebagai haid atau menstruasi. Bagaimana bila keluarnya darah ini terjadi pada bayi baru lahir? Ini dikenal sebagai menstrual neonatal atau menstruasi palsu atau neonatal uterine bleeding. Menstruasi neonatal ini adalah suatu kejadian fisiologis atau normal pada sekitar 3-5% bayi perempuan baru lahir, yang ditandai oleh keluarnya cairan vagina yang berdarah, berbercak, atau berlendir, yang biasanya timbul dalam 1 minggu kehidupan dengan puncak frekuensi tertinggi pada hari kelima, dan ini akan menghilang dalam waktu 10 hari. Menstrual neonatal ini tidak ada hubungan dengan kesehatan bayi, dan kondisi ini tidak berbahaya bagi bayi. Beberapa penyebabnya adalah kadar hormon ibu yang tinggi, seperti kadar hormon estrogen dan progesteron yang akan masuk melalui plasenta atau tali pusat ke tubuh bayi. Setelah lahir, hormon ini akan turun dengan cepat karena dalam darah bayi, karena tidak ada lagi suplai dari ibunya ke bayi, sedangkan bayi belum mampu menghasilkan hormon tersebut sendiri, dan ini akan menyebabkan lepasnya sel-sel rahim dan keluarnya darah. Keluarnya darah ini tidak menyebabkan problem medis seperti anemia atau kurang darah. Kapan kita membawa bayi kita ke dokter anak? Bila perdarahannya berbau busuk dan perdarahannya dalam jumlah banyak. Penyebab lainnya perdarahan pervaginam pada bayi baru lahir diantaranya adalah bayi yang tidak mendapat suntikan vitamin K setelah lahir. Ini merupakan tanda penyakit perdarahan pada bayi baru lahir atau neonatus. Suntikan vitamin K ini wajib untuk semua bayi baru lahir, karena kadar vitamin K di dalam darah bayi masih rendah. Penyebab kedua adalah adanya trauma pada vagina atau infeksi pada vagina dan adanya kelainan atau gangguan faktor pembekuan darah. Jangan lupa setelah menonton video ini untuk subscribe, like, share, dan komen ya.